Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Linda di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua anak-anak Ibu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan kembali membahas tentang ukuran pemusatan data. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa ukuran pemusatan data, yaitu rataan dan min. Mungkin sebelumnya kalian bisa melihat alur konsep statistika yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama adalah data, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data di awal-awal dulu. Kemudian kita dimasuk ke bagian pemusatan data. Di sini ada rataan, min, yang Ibu bahas minggu lalu, dan nilai tengah atau median. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang modus. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke penyebaran data. Baik, anak-anak Ibu semua semangat ya. Nah, siapkan alat tulis kalian karena kita akan mulai belajar. Ya, sekarang kita lihat tentang modus. Apa sih modus itu? Nah, modus itu dari sekelumpulan bilangan adalah bilangan yang sering muncul, ya, atau yang memiliki nilai frekuensi terbanyak. Nah, misalnya nih, dia ada terbagi dua ya untuk data tunggal dan data atau data yang berbobot. Ini, misalnya, kita mempunyai sekelompok data nih seperti ini. Nah, kita punya data misalnya 53575. Nah, kita lihat di sini manakah data yang paling sering muncul. Oke, untuk yang A, berarti modusnya berapa? Ya, betul 5 ya. Ini berarti modusnya 5 karena di sini 5 muncul 3 kali. Oke, kita lihat selanjutnya yang B. Yang B ini ada 3, 4, 7, 6, 8, 7. Nah, mana yang paling sering muncul? Ya, yang mana? Yang B? Ya, 7 paling sering muncul dan 4. Berarti modusnya 3, 4, dan 7. Nah, berarti modusnya 4 dan 7. Kemudian yang bagian C. Datanya 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8. Ada nggak di sini data yang paling sering muncul? Tidak ada ya, karena frekuensinya itu masing-masing 1. Berarti untuk yang data yang kelompok C ini tidak memiliki modus. Untuk yang D, kita lihat. Di sini ada 2, 3, 4, 7. Mana data yang sering muncul? Iya, 2, 3, dan 4. Jadi modusnya adalah 2, 3, dan 4. Baik, sekarang untuk data yang berkelompok. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk data kelompok kita bisa menggunakan formula modus disingkat dengan mo, ya. Sedangkan B itu menunjukkan tepi bawah kelas modus. Kemudian P ini panjang, ya, panjang dari kelas. Kemudian D1 ini adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dan D2 adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi ingat ini ya, untuk modus ya itu rumusnya kita bisa lihat Mo atau MO sama dengan B tambah P dikali dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan melihat ke dalam contoh data berikut. Nah, seandainya nih, ada berat badan 30 orang siswa di suatu kelas disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, sekarang kamu lihat dulu, mana yang modus. Artinya yang mana, di bagian frekuensi mana yang paling banyak? Ya, benar, di 12. Nah, berarti kalau di sini 12 kita tetapkan dulu ini sebagai kelas modus. Nah, jadi ini sebagai kelas modus. Nah, kalau kita sudah tahu ini kelas modus, maka kita akan bisa menentukan tepi kelasnya itu adalah ya 50,5. Nah, kemudian D1-nya yang mana? Nah, ini D1. Ini D1 berarti selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya.
Nah, ini D1 ya. Nah, ini D1 berarti selisihnya berapa? Iya, D1 itu sama dengan 6. Oke, maaf. Nah, kemudian D2 yang ini. Selisih antara 12 dan 8 ini. Berarti berapa? D2-nya 4 ya. Oke, D2-nya sama dengan 4. Iya. Nah, kalau kita lihat berarti di sini panjang kelas. Nah, gimana tahu cara menentukan panjang kelas? Kita lihat saja. 41, 42, 43, 44, 45. Berarti panjang kelasnya berapa? 5. Iya, bagus. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Nah, jadi modus itu bisa kita tentukan. Batas bawah kelas adalah 50,5, panjang kelasnya 5. Nah, ini 6 dibagi 6 ditambah 4 ya. Nah, kita dapatkan di sini adalah 50,5 tambah 3 hasilnya 53,5. Oke, good. Bisa paham? Bisa paham menentukan modus untuk data yang berkelompok. Ini paling mudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Oke, kita lihat nih latihan soalnya. Satu soal lagi. Masih dengan cara yang tadi ya. Kalian boleh mengerjakannya di buku catatan kalian. Ya. Nah, ini. Besar simpanan anggota koperasi sawit usaha tani selama tahun 2019 tercatat sebagai berikut. Nah, ini. Berdasarkan data tersebut, paling banyak anggota koperasi mempunyai sama seperti yang tadi sudah kita kerjakan ya. Nah, ini kita lihat juga di sini data yang paling banyak di mana? Iya, di sini ya. Di sini paling banyak berarti kelas modus ini. Kita tentukan kelas modus. Jadi batas bawahnya di sini 65,5, 66 dikurangi 0,5, 6. Dan evaluasi singkat tentang modus dan yang sudah kita pelajari minggu lalu melalui nanti Ibu akan kirimkan link untuk soal Google Form ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.